Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pergi Perjalanan Religi bareng Ustadz Dede Nugraha, Mabruk TV. Kali ini kita akan ngebahas tentang kebahagiaan. Ya, pokoknya bahasa tentang bahagia lah ya. Bareng dengan seorang YouTuber, teman pergi juga udah nonton. Sebelumnya ada Tanti. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama Dwi-nya. Dwi Tanti official tuh dia dua orang bareng-bareng bikin YouTube ya, cover lagu. Nah, sekarang kita mau bareng Dwi untuk ngobrolin tentang kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Nah, menarik kan? Makanya pastikan pantengin terus Mabruk TV, karena di channel ini beda banget. Kita jalan-jalan pakai mobil keliling-keliling kota, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa. Ada nilai, ada hikmah, ada pelajaran yang didapat ya. Kita mau datengin Dwi langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang Dwi yang tadi disebut-sebut nih, YouTuber teratas, ternama. Amin ya Allah, jadi doa. Jadi doa dong ya, makin sukses, Amin. makin berkembang. Channel YouTube-nya, seleb juga, selebgram ya. Amin. Oke teman pergi, di episode sebelumnya udah sama Tanti kita ngebahas teman yang baik. Nah, hari ini kita bahas bahagia ya, kebahagiaan. Sebelumnya kita mau sapa dulu, bukan supir lah, produser dong. Kalau supir gimana gitu ya? Produser kita Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sehat Kang Arya? Sehat. Alhamdulillah. Baik teman pergi, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat ya Dwi ya. Kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Dwi, kegiatan apa aja nih yang Dwi lakukan? Kesibukan apa selain YouTuber? Dwi lagi ngerjain skripsi. Masya Allah, skripsi udah semester mau akhir ya? Iya. Oh, jurusan apa nih? Deg-degan kalau ngomongin skripsi, Dwi. Kenapa? Apa yang bikin deg-degan itu? Apa ya? Revisian. Revisian banyak ya. Tapi biasanya orang kalau udah beres skripsi, udah beres kuliah, biasanya bahagia ya. Iya, bahagia. Betul nggak? Iya, pasti Dwi. Itu yang ditunggu-tunggu, pengen cepet-cepet beres. Soalnya tidur gak nyenyak. Tidur gak nyenyak, makan gak kenyang ya. Bahkan gak makan kalau puasa. Puasa ya. Kesibukannya bikin skripsi dan lain-lain. Nah, sekarang kita ya ini juga kesibukan juga ya, ngonten bareng YouTuber ternama insya Allah ya. Kita mau bicara tentang bahagia. Ini menurut Dwi, apa sih makna kebahagiaan dalam pandangan Dwi? Kebahagiaan menurut Dwi ketika udah memberi ke seseorang yang membutuhkan gitu. Oh, oke. Memberi bantuan kah gitu kan. Terus apa lagi makna kebahagiaan itu? Apa ya? AdSense naik. Oh, dibantu sama Kang Arya, saya naik, viewer makin naik juga, Subscribe nambah. subscribe nambah, terus banyak deh pokoknya. yang endorse Yang juga bikin bahagia, ada. Selalu dateng ya. Oke, jadi memang kalau kita bicara mengenai kebahagiaan dan kita tanya ke setiap orang, pasti mungkin punya pandangan masing-masing yang beda ya. Termasuk juga yang di depan ya, ada Tanti, ada Arya ya. Bisa jadi ada orang tuh, aku tuh bahagia Ustadz kalau pas buka puasa itu aku makan gorengan, gehu, tempe, bala-bala, pakai cengek. Oh, bahagia banget, udah bahagia Pisan, banget, nikmat pisan. Masih Aduh, lama kebayang ya? nih Pak Ustadz. Masih lama Ini ya. masih jam berapa? Jam 4 nih Pak Ustadz. Bisa jadi kan bahagia kan? Jam rawan. Jam rawan.
Aku bahagia banget Ustadz, tadi kata Dwi bisa memberi gitu kan ke seseorang, someone, apakah itu orang tua, mama yang selama ini udah berjuang banget. Mama itu rela berhutang gitu kan, mama bapak ortu kita demi anaknya, biar beres skripsinya, biar selesai kuliahnya, sukses kehidupannya. Aku kemudian dapat rezeki nih Ustadz, aku ingin memberikan kebahagiaan. Dan yang diberikan, yang aku berikan itu bukan hanya di hari ibu aja Ustadz, aku tiap hari ngasih kebahagiaan. Nah, bisa jadi kan gitu ya kebahagiaan itu ya. Nah, gimana kebahagiaan menurut Islam? Kebahagiaan menurut Islam itu kalau kita kutip dari perkataan Abu Abdurrahman, kata Abu Abdurrahman, man utiya fid dunya man utiya qalban syakiron wa lisanan dzakiron wa jasadan sabiron faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqiya adzabannar. Barang siapa yang hatinya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir, jasadnya selalu bersabar, faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka bagi orang tersebut dia akan meraih kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan di dunia, bahkan juga di akhirat. Dan ini yang kita inginkan ya, bahagia dunia dan akhirat. Wa wuqiya adzabannar, dan kita pun akan dijauhkan dari api neraka. Jadi ternyata kunci kebahagiaan menurut pandangan Islam itu 3 hal ini nih. 1, hati yang selalu bersyukur. Bersyukur terus. 2, lisan yang selalu berzikir, dan 3 adalah jasad yang selalu bersabar. Ini kalau bicara mengenai hati yang bersyukur, kita jadi ya merenungi ya atas kenikmatan yang berlimpah yang Allah berikan. Dwi masih diberikan banyak banget kenikmatan yang Dwi rasakan ya. Iya, Sehatnya, apalagi Dwi nikmat tuh. Tadi apa? AdSense? Iya, itu termasuk ya, jangan lupa zakatnya. Iya, Infaknya. Selalu diingetin itu sama keluarga, sama Aus juga. Alhamdulillah. Pasti ya. Jadi rasa syukur kita itu harus makin dalam. Orang makin bersyukur, maka dia makin bahagia. Ini Ustadz, Dwi pernah dengar kata-kata yang ini. Kita teh sebaiknya minta sama Allah untuk diberi rasa kecukupan daripada meminta rezeki yang banyak. Itu gimana? Benar nggak? Keren banget. Ini Dewi ternyata suka kepoin juga. Pergi juga ya, karena di pergi juga ngebahas itu. Ya, qanaah ya, jadi merasa cukup ini yang harus selalu ada dalam diri kita. Kalau orang udah merasa cukup, maka akan bahagia. Kita bukan minta kaya, yang minta cukup. Iya. Cukup beli rumah 10, cukup beli mobilnya, cukup buat berangkat hajinya, cukup buat umrohnya, cukup bisa jalan-jalan ke luar negeri. Minta cukup. Karena ketika kita minta kaya banyak, mohon maaf banget ya, sorry ya, ada orang yang kaya tapi nggak pernah merasa cukup loh. Iya. Jadi merasa kurang terus. Apalagi kalau ya jelas ya, kalau orang kaya biasanya gaulnya juga dengan orang kaya. Lihat ada orang yang lebih kaya lagi, dia pasti akan panas, iri loh. Jadi kufur loh. Iri, bilang dong. Padahal kata Rasulullah SAW, kunci syukur itu apa? Unzuru ilaman wa asfala minkum wala tanzuru ilaman wa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih susah dari kamu, jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi dari kamu. Urusan dunia. Jadi ketika kita gaulnya dengan orang-orang yang memang ya dari sisi ekonomi, kalau kita bandingkan dengan kita udah berkecukupan banget kita mah ya. Yang lain pergi ke kampus tuh pakai motor, Ustadz, saya pakai mobil, misal ya. Yang lain pakai sepeda, saya alhamdulillah pakai motor. Ketika teman-teman pakai sepeda, yang lain mah Ustadz jalan kaki loh ke kampus tuh. Yang jalan kaki ngelihat ada orang yang nggak punya kaki, gitu kan? Maka kita harus menjadi orang-orang yang makin hari itu makin bersyukur atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah ke kita. Ada satu surat di surat Ar-Rahman yang sering kita dengar ya, Dwi juga pasti hafal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan kenikmatan.
Dan kalau bicara nikmat, kadangkala orang banyaknya kalau dengar nikmat itu apa? Materi. Betul nggak? Materi banyak endorse, kemudian AdSense dan sebagainya, hanya materi aja. Padahal saat kita bisa duduk ya di mobil ini, kemudian kita masih bisa tangan ini bergerak, jari-jari ini Bisa masih ngomong, berfungsi, ya. masih bisa ngomong, masih bisa nge-cover lagu ya. Tapi selain cover bikin lagu juga. Bikin. Bisa bikin lagu juga gitu kan. Ide-ide yang muncul, kita masih bisa ngelihat teks-teks yang ada gitu kan, matanya masih berfungsi dengan baik, itu nikmat juga. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan. Ini nggak bisa kehitung ya nikmat yang Allah berikan. Masalah ternyata itu jadi konten dan akhirnya jadi balik lagi ya, memberi itu ya, jadi kitanya jadi terima kasih kan. Iya. Ketika dia bikin konten, banyak orang yang nonton, akhirnya dia dapat AdSense ya, dapat pemasukan lagi. Nah, ketika dia dapat pemasukan, lantas diputerin lagi, dibalikin lagi, diberikan lagi kepada orang-orang yang masih banyak di kita tuh yang nggak berpunya gitu ya. Nah, mudah-mudahan konten-konten yang seperti itu, kalau itu kemudian dijadikan sebagai contoh, menurut saya pribadi sih nggak ada persoalan. Ketika ada niatan, kan bicara niat mah kan itu masalah hati seseorang ya. Dibuatin konten tuh bisa jadi dia YouTuber itu adalah niatannya untuk Memberi inspirasi. biar orang nyontoh loh. Dari penghasilan YouTube atau di luar itu tuh bukan hanya dipakai buat sendiri aja, tapi ada nilai-nilai apa, sedekahnya, berbaginya kepada sesama. Jadi Walau alam. positif ya. Ya kita positive thinking aja biar kita bahagia kan. Iya. Nggak kerasa Seneng Dwi, gitu. nggak kerasa banget kita udah sampai di kantor. Dan buat teman-teman, ada ajakan apa nih buat teman pergi? Aku mau ngajakin kalian untuk subscribe, komen, dan like Mabruk TV. Soalnya Mabruk TV akan upload setiap hari jam 5 sore di bulan Ramadan. Oke, itu nelan ludah ya. Udah kering ya? Bulannya udah kering nih lidahnya ya. Sabar. Masih jam berapa ya? Oke, makasih Dwi ya. Makasih juga Tanti juga semuanya. Dadah. Terima kasih banyak. Dadah.